Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada likalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, anak-anakku, calon-calon pemimpin umat masa depan yang berbahagia. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu yang hadir. Dari unsur Forkompimda ada Ibu Bupati dan semua jajaran, para tamu undangan, Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi dan semua yang hadir termasuk para guru dan semua karyawan dan pekerja pondok. Apel tahunan dan pekan perkenalan khutbatul ars seperti ini adalah bagian dari sunnah pondok. Dalam pandangan kiai, guru dan seluruh santri, kegiatan seperti ini bersifat sakral, supaya semuanya mengerti dan memahami pondok dengan sebenar-benarnya. Mengerti dan memahami pondok lebih penting daripada sekedar mondok itu sendiri. Maka wajib hukumnya bagi seluruh santri tanpa kecuali, termasuk para guru, keluarga guru, dan semua yang terlibat di dalam dinamika pondok ini, wajib mengikuti apel pekan perkenalan seperti ini. Semua yang ada di pondok ini adalah pendidikan. Apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh santri harus mengandung unsur pendidikan. Kurikulum yang berlaku di pondok ini adalah kurikulum kehidupan, kurikulum 24 jam sehari. Kegiatan apel tahunan seperti ini untuk mendidik masuk dalam kurikulum. Hari ini dan mungkin beberapa hari yang lalu, santri tidak masuk kelas, tidak belajar di dalam ruang-ruang kelas, tetapi mereka sesungguhnya sedang belajar merancang kegiatan, belajar mengorganisir, belajar mengatur orang, belajar membuat skenario drama, belajar disiplin, belajar kompak, dan lain sebagainya. Tidak mudah untuk merancang dan menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Karena apa? 1000 orang lebih terlibat di dalam merancang dan menyiapkan apel tahunan seperti ini. Tidak ada santri yang sama sekali tak terlibat. Tidak ada guru yang sama sekali tak terlibat. Semuanya terlibat, kecil maupun besar. Inilah pendidikan. Mulai dari merumuskan ide, gagasan, tema, mendiskusikannya, merancang, menyusun, memetakan potensi yang ada, mengevaluasi setiap proses-prosesnya, hingga jadilah apel tahunan pekan perkenalan khutbatul ars pada hari ini. Ada proses memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, ada komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, ada ketaatan, keikhlasan dan kekompakan. Mereka harus memiliki daya dorong, daya juang, daya tahan, daya suai, dan daya kreasi. Tanpa kelima daya ini,
tak mungkin terwujud pagelaran seperti ini. Kelima daya inilah yang terintegrasi dalam setiap nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan kepada para santri, sehingga mereka menjadi generasi yang kuat dan tangguh, bukan generasi yang cengeng. Menyelenggarakan apel tahunan seperti ini membutuhkan adanya kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Ada kultur, ada struktur, ada nilai-nilai, ada sistem, menyatu dalam dinamika pimpin-memimpin yang solid, siap memimpin dan siap dipimpin, ready to lead and ready to be led. Itulah salah satu moto yang selalu didengungkan anak-anakku di sini. Inilah yang dalam teori taksonomi Bloom disebut dengan level berpikir tingkat tinggi, higher order level thinking. Karenanya saya ingin mengatakan bahwa para santri ini adalah anak-anak hebat, anak-anak mahal, calon pemimpin masa depan. Hadirin hadirat rahimakumullah, mereka inilah wajah-wajah Indonesia masa depan, wajah-wajah perekat umat dan pemimpin bangsa, pemimpin yang terdidik dalam konsep pendidikan yang komprehensif dan integralistik, yang meliputi kognitif, psikomotorik, dan afektif, serta aspek-aspek lainnya. Anak-anakku yang hari ini dididik dengan cara seperti ini, insya Allah kelak akan menjadi generasi mutafaqih fiddin yang mungdzirul qaum, generasi yang mengerti agama dan menjadi pencerah bagi umat dan bangsanya. Anak-anakku, kalian dididik untuk mendalimi agama supaya kalian dapat tampil menjadi pemimpin yang mencerahkan, pemimpin yang mensejahterakan. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Anak-anakku, maka cita-citamu haruslah tinggi. Jangan sekedar puas hanya menjadi orang baik. Jadilah orang baik yang memimpin. Ingat, orang baik harus kuat. Karena jika lemah, maka kebaikannya tak dapat memperbaiki. Kekuatan yang berada di tangan orang baik akan membawa maslahat. Sebaliknya, kekuatan di tangan orang jahat akan membawa mafsadat. Oleh karenanya, kebaikan dan kekuatan sebagaimana kesalehan dan kepemimpinan harus menyatu dalam dirimu. Simak doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terekam dalam Al-Qur'an. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, ini yang digaris bawahi. Waj'alna lil muttaqina imama. Orang baik banyak, tetapi orang baik yang mampu memimpin sedikit. Jika orang-orang baik dan saleh tidak memiliki kualifikasi kepemimpinan yang baik, maka bangsa ini terpaksa akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak baik atau dipimpin oleh orang-orang yang kapasitas dan kualifikasinya jauh dari memadai untuk memimpin bangsa yang amat besar ini. Apa akibatnya? Umat dan bangsa mengalami defisit pemimpin. Disinilah positioning pesantren. Disinilah kita akan memberikan kontribusi. Pondok pesantren sebagai pabriknya manusia masa depan, pabriknya calon pemimpin umat dan bangsa, pabriknya orang-orang yang akan membawa negeri ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin hadirat rahimakumullah, anak-anakku yang kucintai, ingatlah perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pesantren melalui para kiai dan santri-santrinya berada di garda terdepan. Bahkan para kiai tampil menjadi pemimpin pergerakan melawan penjajah dan penjajahan.
Sejarah ini tidak boleh terlupakan, apalagi hilang dari memori kolektif bangsa ini. Dan itulah hutang bangsa dan republik ini kepada pesantren. Maka watak dasar dan sikap pesantren dari dulu sampai sekarang adalah anti penjajah dan penjajahan dalam segala bentuknya. Watak dan sikap ini tidak boleh berubah sampai kapanpun, anti penjajah dan penjajahan. Inilah sibghah, inilah jati diri pesantren. Maka jangan heran, dari dulu yang paling dibenci dan sekaligus ditakuti oleh penjajah adalah dunia pesantren. Maka jika hari ini masih ada yang membenci, apalagi sampai fobia terhadap pesantren, patut dicurigai, jangan-jangan mereka adalah antek para penjajah. Usia republik ini, usia pesantren lebih tua daripada usia republik ini. Pesantren ada untuk republik ini, untuk bangsa ini. Dari dulu hubungan pesantren dan negara begitu erat, bahkan safnya rapat, ka'annahum bunyanun marsus, seperti suatu bangunan yang kokoh. Sebelum ada TNI, maka para kiai dan santrilah tentaranya. Maka mengecilkan peran pesantren terhadap bangsa dan republik ini, apalagi menafikannya, berarti tindakan ahistoris, tindakan yang lupa dan melupakan sejarah. Jika hari ini pemerintah membantu pesantren adalah hal sewajarnya, sebab keberadaan pesantren nyata-nyata telah membantu negara, khususnya dalam bidang pendidikan. Salah satu tujuan bernegara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pesantren berada di garda terdepan. Jasanya yang besar pada bangsa, perannya yang dalam terhadap bangsa, membantu bangsa ini dari dulu sampai sekarang, dan yang akan datang mengatasi krisis akhlak dan pendidikan. Pesantren memiliki kemandirian, meliputi kemandirian lembaga, kemandirian sistem pendidikannya melalui kurikulumnya yang mandiri, kemandirian manajemen pengelolaan, kemandirian sumber daya manusia, dan kemandirian pendanaan. Alhamdulillah, setelah 74 tahun merdeka, akhirnya pemerintah RI pada tahun 2019 melahirkan Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Undang-undang pesantren ini bersifat rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi negara kepada dunia pesantren dengan tetap menjaga kekhasan, kemandirian, dan keragaman. Apa artinya? Pesantren tidak perlu berubah menjadi sekolah atau mendirikan sekolah di dalamnya, tetapi apa yang telah berjalan di pesantren dengan sistem yang ada, itulah yang direkognisi dan diafirmasi oleh negara. Seperti halnya Pondok Modern Tazaka ini tidak mendirikan satuan pendidikan sebagaimana lazimnya MTS, MA, SMP, SMA, atau SMK, akan tetapi dengan sistem kurikulumnya yang sepenuhnya mandiri, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, negara mengakuinya. Alhamdulillah, sejak RUU pesantren diinisiasi oleh DPR pada tahun 2017-2018, kami bersama para pengasuh pesantren terlibat aktif dalam perumusannya dengan puluhan kali perubahan. Bahkan saya katakan sekitar 70% draft awal RUU pesantren kita ubah sehingga sekarang menjadi undang-undang pesantren. Apa artinya? Perubahan dari draft RUU menjadi undang-undang ini keterlibatan penuh dunia pesantren termasuk Pondok Modern Tazaka. Sebagai satu catatan sejarah, ada satu tahapan dalam perumusan pasal-pasal dalam undang-undang pesantren itu yang dilakukan di Pondok Modern Tazaka bersama belasan para kiai-kiai besar. Sampai kini dalam perumusan aturan turunan undang-undang pun kita selalu terlibat aktif sampai pada penentuan format ijazah.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah, format ijazah Pondok Modern Tazaka kala itu menjadi acuan dan kini ditetapkan sebagai format ijazah pesantren muadalah secara nasional, baik salafiyah maupun asriyah. Melalui keputusan Menteri Agama RI nomor 711 2021, inilah salah satu kontribusi kami untuk negeri. Bagi pesantren, bahasan tentang kenegaraan sudah final. Topik tentang NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, bagi santri khatam sudah. Tak perlu mengajari pesantren tentang hal-hal di atas itu. Bhinneka Tunggal Ika misalnya, bagi santri bukan sekedar slogan, tetapi telah menjadi watak dan sikap hidup sehari-hari. Di sini ada santri dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan lain sebagainya. Dari Aceh sampai ke Papua, dari Sabang sampai ke Merauke. Mereka bersahabat erat seperti saudara kandung, bahkan lebih. Persahabatan mereka otentik, tulus, ikhlas, dan berkomitmen pada cita-cita keumatan dan kebangsaan. Bukan persahabatan basa-basi, munafik, penuh intrik dan aneka ragam kepentingan-kepentingan sesaat. Lihatlah siapa yang tampil dalam pagelaran apel tahunan hari ini. Mereka anak-anak dari berlatar belakang suku, adat, daerah yang ada di bumi Nusantara ini. Pancasila pun demikian. Bagi santri bahasan itu telah khatam, sebagaimana pula telah dikhatamkannya rumusan oleh para pendiri Republik ini. Bukan sekedar khatam dalam arti hafal urutan dan bunyi sila-silanya saja, melainkan telah menjadi semacam pandangan hidup kebangsaannya, bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pertama, menjadi dasar bagi sila-sila berikutnya. Apa artinya? Bagi santri, melaksanakan dengan konsekuen dan konsisten sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, sama saja dengan menjalankan ajaran agamanya. Bahkan jika dicermati, banyak serapan kata-kata dalam bahasa Arab dalam Pancasila itu. Adil itu dari bahasa Arab, adab dari bahasa Arab, kerakyatan dari bahasa Arab ra'iyah, hikmat dari bahasa Arab, permusyawaratan juga dari bahasa Arab, dan perwakilan juga dari bahasa Arab. Para santri percaya bahwa para pendiri Republik ini ketika merumuskan sila-sila dalam Pancasila itu, mereka mengambilnya dari nilai-nilai inti dalam ajaran Islam. Maka tak perlu mengajari pesantren tentang makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, apalagi meragukan kesetiaan para santri pada NKRI. Selain supaya tak dianggap seperti menggarami lautan atau seperti pahlawan kesiangan, juga belum tentu mereka lebih baik pengamalannya tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta komitmen dan kesetiaannya pada NKRI daripada para santri di pondok pesantren. Hadirin hadirat rahimakumullah, anak-anakku yang kucintai, pesantren adalah center of excellence, pusat keunggulan, tempat berkumpulnya orang-orang baik dan unggul. Pesantren menjadi pusaran energi kebaikan. Sapu kotor tidak bisa untuk membersihkan, air keruh tak bisa untuk mencuci. Jangan hanya baik tetapi tidak unggul, atau unggul tetapi tidak baik. Maka kebaikan dan keunggulan akan membuat pesantren menjadi tempat yang suci dan menyucikan, tohir wa mutahhir. Makna dari tazakka adalah menyucikan diri, bukan sekedar membersihkan. Dalam fikih ada beda antara bersih dan suci. Suci lebih tinggi dari sekedar bersih. Suci itu sesuatu yang nampak dan yang tak nampak. Kalau bersih hanya sekedar yang nampak saja. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla.
Bicara pesantren berarti bicara peradaban. Bicara peradaban berarti bicara wakaf. Karena tidak ada jejak peradaban Islam yang tidak ada jejak wakafnya. Maka sudah semestinya pesantren itu tumbuh dan perkembangannya menggunakan instrumen wakaf. Dan itulah yang kita lakukan di pondok ini. Sejak awal pondok ini berdiri telah diwakafkan. Pondok wakaf. Kami mewakafkan tanah untuk umat melalui pondok ini. Ada yang wakaf uang, ada yang wakaf material, ada yang wakaf tenaganya, ada yang wakaf profesinya. Semua berkumpul dari berbagai macam kalangan. Wakaf itu soal kemauan, bukan soal kemampuan. Banyak yang mampu tapi tidak mau wakaf. Wakaf bukan soal harta, tapi wakaf bisa meliputi apa saja. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, sungguh tentang hal itu Allah Maha mengetahui. Wakaf adalah kebutuhan kita. Orang berwakaf seperti orang menabung, tetapi rekeningnya ada di akhirat. Bisa diambil di alam barzakh untuk menerangi dan melapangkan kubur kita. Bisa diambil di akhirat dalam bentuk jannatul firdaus. Bisa untuk beli kapling dan rumah di surga. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, hakikatnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Alhamdulillah, 12 tahun yang lalu, 2011, peletakan batu pertama, hingga kini 2023, dari titik nol kita membangun peradaban. Dari tanah yang baru dulu diawali dengan 1,6 hektar, kini alhamdulillah wa syukurulillah telah berkembang menjadi 13 hektar. Dari tidak ada bangunan sama sekali, kini telah berwujud menjadi gedung-gedung bertingkat, masjid, lapangan, dan lain sebagainya. Dan tidak ada orang kini, dari tidak ada orang, kini menjelma menjadi puluhan kader bergelar sarjana, master, dan doktor-doktor. Insya Allah sebentar lagi akan lahir dari tempat ini profesor-profesor. Semua itu harus disyukuri, mensyukuri nikmat dan menikmati kesyukuran. Allah akan tambah nikmatnya jika kita bersyukur, dan Allah akan turunkan azabnya jika kita kufur. Kami ingin Tazaka menjadi lembaga pendidikan berbasis wakaf seperti Al-Azhar Kairo yang tegak berdiri melewati lintas zaman lebih dari 10 abad, 1000 tahun lebih Al-Azhar di Kairo, dan Pondok Modern Darussalam Gontor yang hampir 1 abad pada 2026 yang akan datang. Kami hakul yakin dengan sistem wakaf ini menjamin keberlangsungan dan keabadian pondok ini. Kami titipkan, kami wariskan pondok ini kepada umat Islam seluruhnya, generasi-generasi penerus yang akan datang. Maka cita-cita pondok ini harus jauh ke depan dan tidak boleh hanya seumur satu generasi. Apalagi cita-cita pondok hanya dibatasi oleh cita-cita pribadi, cita-cita sekelompok orang. Tidak boleh. Cita-cita pondok ini harus melampaui semua cita-cita pribadi orang per orang. Banyak teori digunakan untuk melihat, membaca, dan menganalisis sistem kehidupan di pondok. Silahkan saja. Tetapi ada satu teori yang mungkin tidak ada dan tidak bisa menandinginya. Apa itu? Teori barokatologi, teori keberkahan. Di pondok ini tidak ada transaksional, tidak ada tawar-menawar secara materialistik pragmatis. Ini bukan bisnis. Ini adalah perjuangan dan pengabdian. Ini adalah tempat berkorban. Di sini tidak berlaku rumus take and give, tetapi yang berlaku adalah give, give and give. Bukan if you take you will get. Jika kamu mengambil, kamu akan mendapatkan. Tetapi berlaku rumus if you give you will get. Jika kamu memberi, kamu akan mendapatkan. Rumus ini memang sulit difahami,
Jika alam berpikir kita serba transaksional, materialistik, hedonistik, dan sekuler, di sini bukan sekedar itu, tapi ruh keikhlasan menjadi panglima dari semua pergerakan yang ada. Inilah yang selalu kita tanamkan pada semua yang ingin mengenal dan membantu pondok ini, mulai dari penggagasnya, pendirinya, pimpinannya, guru-gurunya, santri-santrinya, pekerja-pekerjanya, wali santri-wali santrinya, para wakifnya, para ansornya, semua saja. Semoga Allah memberkahi mereka semua. Asal ikhlas, insya Allah berkah. Maka doa yang selalu kita panjatkan, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Anak-anakku, kalian adalah calon pemimpin bangsa di masa depan. Di pundak kalianlah negara dan bangsa ini akan diwariskan. Persiapkan dirimu menerima estafet amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tantangan ke depan jauh lebih berat dan kompleks. Kalian harus dapat mempertahankan keutuhan NKRI dengan segala kebinekaannya di tengah-tengah berbagai upaya dan ancaman disintegrasi bangsa. Jadilah perekat umat. Jadilah perekat umat. Jadilah perekat umat. Ini wasiat. Insya Allah, jika kalian suatu saat ditakdirkan, diberi amanah untuk memimpin bangsa ini, siap? Maka kepentingan rakyat harus di atas segala kepentingan. Jangan sampai kalah dengan kepentingan dirimu sendiri, keluargamu, kelompokmu, atau apalagi partaimu. Ini amanat sekaligus wasiat kami kepada kalian semua. Jangan sekali-sekali berkhianat dengan amanat ini. Anak-anakku, jadilah santri yang pemimpin, pemimpin yang santri. Jadilah santri yang saudagar, saudagar yang santri. Jadilah santri yang jenderal, jenderal yang santri. Jadilah santri yang dokter, dokter yang santri. Menjadi apapun, kesantrianmu tak boleh lekang. Keislaman dan kesantrianmu itulah jati dirimu yang sesungguhnya. Jadilah orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Di bumi manapun kalian berpijak, disitulah kalian bertanggung jawab atas keislamannya. Fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.